Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mahmud Samsuri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi. Yang berbahagia teman-teman seperjuangan program studi PGMI semester 5, baik yang online maupun yang tatap muka. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati selaku moderator sekaligus pemateri, bersama dengan Mbak Umu Fadila yang bertindak sebagai pemateri juga. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pendidikan Estetika. Adapun susunan presentasi yang akan kami lakukan yaitu 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi, 3. Penutup. Mari kita awali presentasi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan penyampaian materi yang pertama oleh saya sendiri. 2.1. Pengertian pendidikan estetika. Istilah estetika muncul pertama kali pada pertengahan abad ke-18 melalui seorang filsuf Jerman, Alexander Baumgarten. Sang filsuf memasukkan estetika sebagai ranah pengetahuan sensoris, yaitu pengetahuan rasa yang berbeda dari pengetahuan logika, sebelum akhirnya ia sampai kepada penggunaan istilah tersebut dalam kaitan persepsi atas rasa keindahan, khususnya keindahan karya seni. Selanjutnya, Immanuel Kant menggunakan istilah tersebut dengan menerapkannya untuk menilai keindahan baik yang terdapat dalam karya seni maupun dalam alam secara luas. Menurut Kant, keindahan itu merupakan sifat objek, bukan terletak pada subjek. Estetika adalah nilai indah dan jeleknya sesuatu. Perasaan estetis disebut pula sebagai perasaan keindahan. Perasaan keindahan ini biasa terungkap dalam hati, dalam seni, namun ada pula yang mengendap dalam diri menjadi cinta tanpa pamrih. Jadi, estetika adalah nilai keindahan suatu hal, sedangkan pendidikan estetika adalah pendidikan yang mengutamakan didapatkannya pengalaman estetik atau keindahan. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Umu Fadila. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dwi Rahmawati. Tafsir surat Al-A'raf ayat ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama, qad anzalna alaikum libasayu wari sawatikum waris walibasut taqwa dalika khairun dalika min ayatillah la'allahum yadakkarun. Artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa menurunkan pula bagi anak Adam beserta keturunannya segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya dalam urusan dunia atau agama mereka, seperti pakaian yang digunakan untuk menutup aurat atau yang digunakan untuk perhiasan, juga pakaian yang digunakan untuk dalam berperang, seperti baju-baju dan rompi-rompi besi. Maka wajiblah kalian bersyukur kepadanya. Yang ketiga, pengertian istilah mufradat. Surah Al-A'raf, libasya pakaian, yuri sawati menutup aurat, risan perhiasan, libasu taqwa pakaian takwa, ayatillah tanda-tanda kekuasaan.
Terdapat beberapa istilah kata dalam Al-Quran yang mengandung arti pakaian. Ada 4 istilah untuk pakaian, yaitu libas, tasyib, riyas, dan sarabil. Namun pada ayat ini Allah menekankan dengan kata libas. Kata libas dalam Kamus Bahasa Arab Al-Munawwir berarti satrah, yang artinya penutup. Bahwa pakaian memiliki fungsi sebagai penutup, kata libas digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir maupun batin. Sedangkan riasi diartikan dengan pakaian untuk menutup dan menghiasi tubuh, yaitu pakaian luar. Kata riasi juga diartikan dengan penghidupan yang menyenangkan, nikmat, dan harta. Ayat ini terdapat dalam rangkaian ayatnya yang menceritakan kisah Adam mulai diciptakannya hingga diturunkan ke bumi. Dikisahkan pula bahwa diturunkannya Adam beserta istrinya lepas dari peran iblis yang berhasil menggodanya. Kemudian ditegaskan bumi menjadi 4 kediaman dan kesenangan bagi manusia hingga waktu yang ditetapkan. Yang keempat, tafsir surat As-Sajdah ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal tul ba'dukum aduwa walakum fil ardi mustataqarra wa matta'un ilahin. Qala fiha tahyawna wa minha tamutuna wa minha tu'rajun, yang artinya, dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepadanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Sesudah Allah menciptakan hari berbangkit, yaitu hari semua makhluk dikembalikan kepadanya, lalu yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik di saat mereka menyaksikan azab dan di waktu mereka berdiri di hadapan Allah dalam keadaan seraya merundukkan kepalanya karena malu dan seraya meminta agar dikembalikannya lagi ke dunia untuk memperbaiki perbuatan mereka. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari surah Al-A'raf dan surah As-Sajdah ada 2. Yang pertama, Al-Quran itu indah karena di dalamnya berisi peringatan-peringatan tentang hal-hal yang akan terjadi pada manusia nantinya. Yang kedua, sebagai manusia sebaiknya kita harus merundukkan kepala jika ingin meminta sesuatu atau memohon sesuatu. Yang terakhir, bab 3 penutup, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah, yang pertama, pakaian yang paling baik adalah pakaian takwa, yaitu pakaian yang menutup aurat dan indah. Yang kedua, pengajaran Allah hanya bisa didapatkan bagi orang-orang yang menggunakan akal dan pikirannya. Yang ketiga, Al-Quran itu indah karena di dalamnya berisi peringatan-peringatan tentang hal-hal yang akan terjadi pada manusia. Baik, saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Umu Fadila yang telah menyampaikan materi berikut kesimpulannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari materi yang sudah disampaikan. Baiklah teman-teman, sebelum saya tutup, mari kita akhiri presentasi ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf bila dalam penyampaian banyak kata yang kurang berkenan bagi teman-teman. Tak lupa kepada dosen pun kami mohon maaf
dan mohon bimbingannya agar dalam presentasi berikutnya kami bisa lebih baik lagi. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.